wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, pengasih tak pilih kasih, penyayang tak pandang sayang. Ugi Allah Maha bijaksana, tak pandang tempat dan suasana. Rahmat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, termasuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini duduk di majelis ta'lim yang terhormat. Semoga Allah memberkahinya. Amin ya rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan umat manusia ini sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang komposisinya, makhluk yang struktur susunan anggota tubuhnya mencerminkan sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Suatu bentuk yang paling baik, suatu bentuk yang paling cakep. Coba bayangkan saja saudara, Allah telah menciptakan manusia ini dengan satu susunan anggota tubuh berbeda dengan susunan makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau Allah menciptakan binatang, kalau Allah menciptakan kerbau, Allah menciptakan sapi, Allah menciptakan kambing, maka mereka sejajar antara kepala, leher, perut, dan kelamin sampai sak pantatnya. Tapi kalau manusia tidak, kepala ditaruh yang paling atas sendiri kepala, baru ke bawah. Ke bawah ini ada lapangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Allah ciptakan rambut. Allah ciptakan rambut ini berhenti sampai di batas jidat. Enggak tumbuh lagi. Coba Anda bayangkan kalau sampai rambut kita ini enggak mengikuti sunnatullah, terus tumbuh sampai di jidat sini semuanya. Terus kayak apa jadinya kita ini? Layakan kayak monyet semua, saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ciptakan rambut kita ini ada lapangan sedikit supaya apa? Wahai tuan-tuan yang jidatnya enggak ada rambutnya, jangan sama dengan binatang yang jidatnya ada rambutnya. Kalau yang binatang jidatnya ada rambutnya, mereka enggak perlu sujud kepada Allah.
Jidatnya nggak perlu ditempelkan di tempat sujud. Jidatnya tidak perlu ditempelkan di masjid. Tetapi kalau orang yang jidatnya ada lapangannya, jidatnya ada kosong, tidak ditumbuhi oleh rambut, maka manfaatlah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ciptakan kepala di atas, baru kemudian leher sebagai media penghubung, baru ke bawah, perut ke bawah, terus sampai kaki. Ini apa maksudnya? Ini menunjukkan saudara bahwa setiap kebutuhan perut kita, setiap kebutuhan kelamin umat manusia ini nggak sama dengan kebutuhan perut, kebutuhan biologis yang dimiliki oleh binatang-binatang lain. Kalau kerbau, mereka sejajar antara kelamin perut dan kepala. Sehingga dengan demikian, kalau keroncongan perutnya lapar, mereka tidak perlu bertanya apakah makanan ini halal atau tidak. Tidak perlu diolah dalam otaknya. Langsung pokok bal kedual bal diuntal halal. Tidak pernah ada kerbau yang bertanya ini halal apa haram mas. Gak ada. Yang penting pokok pengen mbak kerbau. Mengapa? Karena kepala kebo tidak dibatas tapi sejajar dengan perutnya. Allah menyatakan dalam surat At-Tin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang struktur dan susunan anggota tubuhnya yang paling bagus. Gak ada yang seperti manusia ini, saudara. Coba kalau Anda bandingkan kita dengan ayam, bagus mana kira-kira? Tentu cakapan kita alhamdulillah. Nah, Allah menciptakan yang terbaik, dan ciptaan yang baik itu ada maksudnya. Sebab kita mempunyai keyakinan, orang-orang yang beriman selalu akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang yang beriman kepada hadis Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada hari kemudian, orang-orang yang beriman atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dia akan selalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ma khalaqta, engkau tidak akan ciptakan hadza, semua ini batilan, sia-sia. Semua yang Allah ciptakan ini semua ada maksud dan tujuan serta manfaat yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Kalau Allah ciptakan kepala kita di atas, ya, ada mata, kemudian ada hati, ada otak. Kenapa? Mata untuk melihat. Kalau melihat kebutuhan biologis kita terangsang diolah oleh otak. Diolah oleh otak ini berbahaya apa tidak ini? Kalau berbahaya jangan. Kalau yang punya penyakit yang berbahaya jangan. Biasanya yang penyakitan itu yang melanggar perintah Allah. Mereka-mereka yang suka berzina, mereka-mereka yang melakukan homoseks. Gara-gara homoseks yang dilarang oleh Allah timbul penyakit AIDS yang susah disembuhkan. Gara-gara mereka yang suka melakukan perzinaan, akhirnya timbul penyakit gunduhu, timbul penyakit raja singa raja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, salah satu ajaran dari rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhir. Hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung-gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu
yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu, di mana setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Orang tua tidak akan sempat memikirkan anaknya. Seorang suami pun tidak akan sempat memikirkan istrinya. Seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan teman. Tiap orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan ketika hidupnya ketika di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang telah populer, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan masa yang 5 sebelum datang yang 5. Masa muda sebelum datang masa tua. Masa sehat sebelum datang masa sakit. Masa kaya sebelum datang masa fakir. Masa sempat sebelum datang masa sempit. Masa hidup sebelum datang masa mati. Gunnar Myrdal, pakar ekonomi abad kini, pernah bilang bahwa ciri manusia modern adalah manusia yang pandai memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Ini persis pesan Nabi tadi tuh, pergunakan masa yang 5 sebelum datang yang 5. Manusia modern, kata Gunnar Myrdal, adalah manusia yang pandai memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Kalau inilah ciri manusia modern, mestinya bagaimana mengatur waktu. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk beribadah. Jangan melulu dihabiskan untuk minuman, judi, dan sebagainya. Kita hidup ini dengan tahta, harta, wanita. Sering bikin orang buta. Sering saya katakan, tahta, jabatan, kedudukan tanpa iman hanya akan melahirkan Fir'aun gaya baru. Fir'aun ini selalu berkembang. Harta, kalau lepas dari kontrol iman, hanya akan melahirkan konglomerat kelas korup. Wanita, kalau dia sudah lepas dari kontrol iman, kecantikan, jika lepas iman lebih sering bawa bencana ketimbang manfaat. Makhluk bernama wanita, Pak, kecil kelihatannya, tapi dia dalam kekecilannya dia bisa menelan laki-laki yang bagaimanapun besarnya. Betul, Pak? Yang pernah ditelan pasti ngerti. Kelihat mundur dari pencalonan presiden, bangkrut oleh karena Don Rais. Kuno, Perdana Menteri Jepang, baru berapa hari mundur karena skandal geisha. Ya Allah, moral orang Jepang tinggi sekali. Kalau istrimu kau khianati, apalagi bangsamu. Mundur kau, no. Mundur si Uno. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kisah laki-laki yang ditelan kaum wanita. Pada waktu di Gorontalo, di Sulawesi Utara, dan di Lombok, di lapangan Cakra Negara, saya pernah memberi contoh. Umat Islam dalam menggalang kebersamaan itu seperti 5 jari. Kalau 5 jari ini rukun, kompak, bersatu, tidak ada kerja yang tidak terpegang. 5 jari. Yang ini ibu jari namanya, betul? Betul. Ini Umaro, Pak Wali, Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Danrem, Umaro, Pak Camat, Pak Menteri, Pak Gubernur, ibu jari.
Kerja apa saja kalau sudah diginikan oleh Umaro, asik. Diginikan kiamat. Tentu yang Umaro, yang ak diginikan, yang batil diginikan. Harus ada umat Islam yang menjadi ibu jari lalu dia berbuat untuk kepentingan agamanya. Saya iri sama orang-orang Nasoro, Pak. Mereka kalau punya jabatan benar-benar untuk kepentingan agamanya. Kenapa kita kalau mau pensiun baru iktikaf di masjid? Mau ngurus yayasan Islam, tanda tangan sudah tidak laku, kemarin kemana? Ibu jari. Yang ini telunjuk, ini agnia, orang-orang kaya, gajah-gajah. Di mana-mana kalau orang kaya yang nunjuk, selesai Pak. Nanti dibangun masjidnya sebelah sana ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, selesai. Telunjuk dia soalnya. Tapi kalau kita yang kere nunjuk-nunjuk, sebelah sana ya bangunnya. Orang bilang apa-apaan kamu nunjuk-nunjuk. Yang ini jari tengah, ini ulama. Ulama jari tengah, ke kiri tidak, ke kanan tidak. Ini fatwa itu bono. Dengan menjadi milik dia khawatirkan fatwanya sumbang. Yang ini jari manis. Ini biar buntung, biar tidak pakai cincin, tetap jari manis. Sudah kadang manis. Ini remaja, pemuda. Masa muda, masa yang paling manis. Semua harapan selalu kembali kepada pemuda. Saya belum dengar ada orang pidato, para kakek-kakek harapan bangsa. Belum pernah. Kalau sudah harapannya mesti pemuda. Harapan bangsa, pemuda. Harapan negara, pemuda. Harapan Islam, pemuda. Harapan umat, pemuda. Harapan pemudi. Hai kakak-kakak remaja, tanggung jawabmu tidak semakin ringan. Ya, untuk kepentingan agama, ya, untuk bangsa itu sendiri. Maka mumpung muda, biar berakit-rakit kita ke hulu. Asal bisa berenang-renang ke tepian. Lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti tapi mimpi. Ayo, lebih baik mana? Makan singkong betulan, makan roti mimpi. Lebih baik mana? Singkong. Ya lebih baik makan roti betulan. Milih aja nggak bisa. Yang saya maksud, kalau perlu sekolah sambil dagang koran, sekolah sambil semir sepatu, sekolah sambil parkir mobil, daripada petatang pececeng tanpa prospek hari depan yang tiada artinya, menghitung bintang di langit sambil mengumpulkan jikalau andai kata umpama misalnya. Orang sudah kemana-mana, kita masih bergelut dengan jikalau. Biar berakit-rakit kita ke hulu, asal bisa berenang-renang ke tepian. Jangan dibalik, mau berenang-renang ke hulu nanti berakit-rakit ke tepian. Seperti Presiden Marcos itu contoh Marcos. Orang kalau mau berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Mau bersenang-senang dulu, bersakit-sakit kemudian. Mumpung apa saja punya Marcos. Gunung punya Marcos, laut punya Marcos, langit punya Marcos. Istrinya diangkat jadi gubernur Metro Manila, punya sepatu 2000 pasang, celana dalam 1 pabrik. Disanjung, dipuja, dipuji pemimpin besar, pahlawan besar, bapak besar. Akhirnya ternyata maling besar. Dikucilkan di Hawaii, dikejar-kejar oleh pengadilan Amerika, merintis sakit meninggal di pengasingan, meratap Imelda Marcos agar jenazahnya dikebumikan di Filipina, tapi tetap tidak diizinkan oleh Tante Kori. Orang kalau mau berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian, Pak. Mau bersenang-senang dulu, bersakit-sakit ke tepian. Ayo cari manis, kau harapan kami semua. Nasib bangsa ini, nasib agama ini, 20, 30, 50 tahun yang akan datang, kau jawabannya. Dan tantangan tidak semakin ringan.
Jangan jadi tamu di ruang sendiri. Jangan jadi pemain di lapangan sendiri. Yang ini namanya kelingking. Ini kaum ibu. Kecil tapi mantap. Elastis operasionalnya luas. Ini kelingking ke telinga masuk ke hidung bisa. Artinya an-nisa imadil bila. Wanita itu tiang negara. Jikalau baik wanita, jikalau rusak wanita, hancur negara. Wanita tidak hanya urusan segitiga. Dapur, sumur, kasur. Sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Itu dulu. Sekarang sudah ada dokter Pratiwi Sudarmono, sudah muncul Kamala Motik, udah ada menteri urusan orang lain. Acem deh. Hadirin yang dimuliakan Allah, silakan wanita muslimat maju, asal jangan melupakan kodrat kewanitaan, hanya merendahkan derajat kaum wanita. Jikalau 5 jari ini umroh, ahliya, ulama, pemuda, wanita kompak bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Bagaimana mekanisme kerjanya? Kalyadain, kata Imam Al-Ghazali. Asah, asih, asuh. Jangan saling gasak, gesek, gosok. 2 tangan kita, Pak, kompak apa tidak? Kompak. Kenapa sih kita kalah dengan 2 tangan? Kalau tangan kiri maju ke depan, yang kanan mengalah mundur ke belakang. Kanan ke depan, kiri tenggang rasa mundur ke belakang. Akhirnya kita jalan lenggak. Bagus apa tidak? Bagus. Coba kalau tidak ada yang mau mengalah. Umat Islam sering seperti robot. Kaku, kehilangan dinamika gerak, kehilangan ruh perjuangan pada saat dia sudah tidak tenggang rasa. Tangan kanan kerjanya bagus-bagus, betul Pak? Betul. Salaman kanan, tanda tangan kanan, hitung duit kanan, kiri tidak pernah protes. Tahu diri, kata tangan kiri, memang tugas saya bidang pembersihan. Ya sudah, pembersihan saja, tapi yang kanan juga tenggang rasa. Sabar saja kamu kiri, walaupun yang pegang duit aku, nanti kalau sudah jadi duit aku beli jam tangan, kamu yang pakai. Bagus apa tidak? Alangkah nikmatnya jikalau yang alim membimbing yang awam, yang kaya menyantuni yang miskin. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, yarhamu ahlal ardi, yarhamkum man fis sama. Orang yang belas kasih akan disayangi Allah. Sayangi yang di muka bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu.